Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurhikmah Asri. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswi semester 2 di program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dengan NIM 2402050055, di mana di sini saya akan memberikan sedikit informasi atau penjelasan mengenai mata kuliah Akidah Akhlak, di mana saya akan mereview buku yang berjudul Akhlak Tasawuf, di mana penulisnya itu Bapak Dr. Haji Ahmad Mustafa. Untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu saya, mohon izin Bapak Ahyar SPD MPD. Nah, baik, di sini saya akan menyampaikan apa-apa saja yang dipelajari di dalam buku ini tentang akhlak tasawuf yang berhubungan dengan pendidikan. Yang pertama itu ada judul dan pencipta buku, di mana judul buku adalah Akhlak Tasawuf, penulis atau pencipta Dr. Haji Ahmad Mustafa, penerbit Pustaka Setia, tahun terbit cetakan ke-6 2014, jumlah halaman 296 halaman. Yang kedua itu isi pokok buku. Buku Akhlak Tasawuf membahas secara mendalam dua aspek penting dalam ajaran Islam, yaitu akhlak perilaku terpuji yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, tasawuf ilmu, penyucian jiwa, dan pendekatan spiritual untuk membentuk pribadi yang ikhlas dan dekat dengan Allah. Pokok-pokok bahasan dalam buku ini meliputi pengertian dan ruang lingkup akhlak dan tasawuf, sumber akhlak dalam Islam, akhlak terpuji dan tercela, konsep maqamat atau tingkatan spiritual dalam tasawuf, hubungan tasawuf dengan pembinaan karakter. Yang ketiga itu ada ringkasan buku. Buku ini menekankan bahwa akhlak yang baik tidak hanya terlihat dari tindakan luar, tetapi juga berasal dari hati yang bersih. Tasawuf menjadi alat penyucian hati dan penguat moral melalui latihan spiritual seperti sabar, syukur, ikhlas, tawakal, dan ridha. Seorang muslim dapat membentuk karakter yang kuat dan luhur. Tasawuf juga menjadi jembatan untuk meningkatkan kesadaran diri dan hubungan yang lebih dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat itu ada kelebihan buku. Bahasa sederhana dan mudah dipahami, cocok untuk pelajar dan pendidik. Menyelaraskan antara teori dan praktik spiritual Islam. Mengandung banyak nilai pendidikan karakter Islami, cocok sebagai relevansi mata pelajaran akhlak dan keislaman. Kelima itu ada relevansi atau yang berhubungan dengan anak SD atau MI dengan era modern sekarang ini. Meskipun buku ini tidak ditulis khusus untuk anak SD, isinya sangat relevan untuk diterapkan dalam pembentukan karakter sejak dini, seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kasih sayang. Penguatan nilai-nilai spiritual seperti cinta kepada Allah, berdoa, dan menjaga perilaku baik. Membentuk kebiasaan baik melalui pembiasaan, bimbingan guru, dan keteladanan orang tua. Buku ini bisa dijadikan bahan panduan guru SD untuk menyusun pembelajaran akhlak yang menyentuh hati anak. Keenam itu ada pembahasan tentang pendidikan. Akhlak tasawuf menekankan bahwa pendidikan sejati bukan hanya pengajaran ilmu, tetapi juga pembinaan jiwa dan moral dalam konteks pendidikan modern. Guru bukan sekedar penyampaian materi, tapi juga pembimbing spiritual. Sekolah harus menjadi tempat penyemaian nilai, bukan hanya pencapaian nilai akademik. Kurikulum pendidikan
sebaiknya memuat unsur tasawuf sebagai pondasi pembentuk akhlak. Yang ketujuh itu ada kesimpulan. Buku Akhlak Tasawuf karya Dr. Haji Ahmad Mustafa menyampaikan bahwa pembinaan akhlak tidak dapat dipisahkan dari pendekatan tasawuf atau penyucian hati, pengendalian hawa nafsu, dan pendekatan spiritual adalah kunci untuk membentuk manusia yang mulia. Dalam pendidikan, pendekatan ini yang menciptakan peserta didik yang bukan hanya untuk menjadi pintar, tapi juga memiliki hati yang baik dan perilaku terpuji. Terakhir, penutup. Buku ini sangat bermanfaat untuk para guru, pendidik, orang tua yang ingin membentuk generasi muda unggul secara intelektual, moral, dan spiritual. Nilai-nilai akhlak dan tasawuf yang diajarkan dalam buku ini sangat relevan diterapkan di era sekarang, khususnya dalam pendidikan anak usia sekolah dasar. Oleh karena itu, buku ini layak dijadikan rujukan dalam memperkaya pendidikan karakter Islam. Sekian yang sempat saya sampaikan tentang isi buku ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.